Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sahabat-sahabat kami dimanapun sahabat berada. Iya. Hari ini Bang Kane masih berada di masih berada di wilayah Desa Purabakti, Kecamatan Pamijahan. Yang beberapa season yang lalu juga pernah sempat Bang Kane explore. Memang luar biasa potensi Pemijahan ini ya, dari pertanian, perikanan, lalu perkebunan, mungkin peternakan. Nah, kali ini Bang Kane menemukan salah satu lalap yang saat ini rada langka nih. Nih nggak tahu nih sahabat Kane apakah masih tahu atau tidak nih, masih kenal tuh jaat nih. Tuh. Nih, ini namanya jaat. Jaat. Kalau orang Bogor bilang ini lalap yang paling enak. Pakai sambalnya sambal mentah, terus pakai cuka atau pakai tomat. Asam-asam atau sambal terasi. Mantap tuh ya. Jaat. Oh, jaat. Lalu ini juga sama lalap nih. Sahabat Kane nih. Cuman yang mudanya. Nih roai. Kalau misalnya roai di kita namanya roai. Apa ya namanya nih roai ya? Hah? Kacang ini, Ah, kakaknya kacang Jepun. kakak Jepun. Bukan Wak roai, Wak. Waduh. Luar biasa potensinya nih. Tuh, masih banyak nih. Pohonnya. Luar biasa sahabat Kane. Nah, ada lagi nih. Nih sahabat Kane nih. Nih yang besarnya nih. Nih, tuh. Tuh ya. Mantap ini sahabat Kane. Di lalap mentah juga mantap. Dikukus atau direbus juga mantap. Nah, ini lengkio nih, lengkio. Apa namanya lengkio tuh? Kalau di kita namanya kucai. Tuh. Ini pohon kucai. Ini belum lama ditanam nih seperti itu ya. Kucai itu, seperti rumput. Ini kucai. Enaknya ditumis, lalu direbus juga enak. Nah, di belakang Kane tuh jengkol. Tuh ya, jengkol tuh. Oke. Oh, ini juga masih ini, sahabat Kane nih. Ini nggak tahu kalau di sahabat Kane di sana apa namanya. Kalau di sini ini namanya gamas. Nih buahnya. Tuh ya. Buah gamas. Sejenis labu. Sejenis labu atau masuk ke dalam golongan labu. Ini ditumis, direbus, dilalap. Wah, mantap. Ini rupanya udah baru nanam nih. Tuh ya. Masih tuh. Sahabat Kane ini mantap potensinya. Oh, masih banyak tuh. Masih kecil-kecil. Tuh. Tuh, masih kecil-kecil ya. Tuh, banyak. Banyak. Lalu pepaya ya, di atas sana pepaya. Terus cengkeh. Cengkeh kopi juga ada nih. Mantap potensinya memang Kabupaten Bogor tidak diragukan sebetulnya sahabat Kane. Terbentang luas potensi pertanian, perikanan, pesawahan. Jangan khawatir, yang penting bagaimana kita mengelolanya. Oh, daun bawang atau daun bakung. Tuh, daun bakung banyak. Tumbuh subur. Oke, sahabat Kane. Ini pohon pepaya, sampai ke atas nih. Ini baru ditanam tuh ya. Baru belum lama lah. Oke, untuk di titik ini Bang Kane hanya bisa menginformasikan sejauh ini. Berhubung kondisi
setelah hujan ya, jadi licin. Oke, sip. Ikuti terus jejak Bang Kane di channel Heri Sang Pengembara. Kane, alhamdulillah Bang Kane diberikan kesempatan masuk ke kebun panili nih. Ini dengan Akang siapa nih, Kang? Agus. Kang Agus. Kane, Kang. Iya. Kang Agus, ini panili atau apa, Kang Agus? Nah, paneli ini. Panili ya? Ya, Nah, kalau sebesar ini, setinggi ini usia berapa lama nih, Kang? ini 4 bulanan. 4 bulanan. Iya. Nah, usia kalau dari mulai tanam hingga panen itu berapa lama, Kang Agus? Wah, perkiraan sih 2 tahunan ya. 2 tahunan. Iya. Oh gitu. Ini kan berapa pohon nih, Kang Agus? Ada 66 apa ya? Kurang lebih 66 Iya, ya. heeh. Lalu volume lahan sendiri dengan 66 pohon itu kira-kira berapa meter nih, Kang? Ini paling berapa ya? 12 kali 45 ya. Kali 5 ya, Kang ya? Iya, 60 meter persegi Siap. paling ya. Tapi sudah diprediksi kali dengan ditanamnya sekian pohon akan menghasilkan per satu kali musim Heeh. berapa gram atau berapa kilo di. Oh, belum tahu ya, soalnya kan daerah sini kan daerah dingin ya. Oh, Kan gitu. ngaruh juga. Gitu. Oh, memang panili cocoknya untuk di daerah mana? Biasanya katanya 400 sampai berapa ya, 6.000 mdpl ya. Suhunya itu ya. Oh, itu Ketinggian. ketinggiannya, Oh. ketinggiannya. Siap. Kang, boleh izin saya explore, Kang ya? Oh iya, silakan Siap. silakan. Tuh, makasih. Tuh, sahabat Kane. Itu, ya. Ini panili ini. Wah, kalau sudah berbuah lalu bagus. Nilai ekonomisnya wah, pokoknya nggak bisa dibayangin nih. Ratusan ribu ya, Kang ya? Iya. Butuh ratusan ribu. Coba sahabat Kane, Kabupaten Bogor memang subur tuh, lihat ya. Oh. Mantep ya. Ini sepertinya lagi uji coba ya, sepertinya uji coba bagaimana prospek kedepannya. Seperti itu yang Bang Kane tangkap. Oke, sahabat Kane, ikuti terus jejak Bang Kane di Heri Sang Pengembara. Nah, ini pohon jengkol terendah tuh. Sip. Terendah bisa digapai, bukan ada kelasnya. Tuh, ya. Mantap deh. Jengkol bisa dipegang. Tuh, ada. Tuh. Tuh ya, jengkol. Tuh, oke, sip. Halo, sahabat Kane. Aduh, luar biasa. Kali ini hari apa? Hari Senin. Hari Senin tanggal tanggal 13 Juni 13 Juni 2022 jam setengah 6 lah, 17.45 menit. Bang Kane diberikan kesempatan ngobrol-ngobrol dengan Ketua Gapoktan, Pak ya? Tuh. Gapoktan Desa Purwabakti. Pak siapa namanya? Andi. Pak Andi. Ya. Ini organik, Pak ya? Ya, itu produk Gapoktan Jaya Bakti. Siap, mantap. Pak, saya mendapatkan informasi, Pak. Ya, ya, Pak. Jadi cik bahasa Sundana jauh di jugjug anggang deteang. Ya. Sanes kabaku cilencang, Pak. Jadi sahabat Bang Kane ingin tahu bahwa produk Gapoktan yang notabene juga ada organik ya, Tuh. padi organik. Terus apa lagi selain padi, Pak? Kopi juga ada. Kopi. Ya. Waduh, kopi tuh. Kopi cap juga ada. Mantap. Terus Pak, barangkali Bapak bisa bercerita kok Bapak ingin beralih ke organik, diinisiasi atau ikut-ikutan atau memang Ada keinginan keinginan pribadi. diri sendiri? Ya. Kenapa, Pak? Jadi gini ya, kenapa kita harus ke organik? Oke. Karena zaman dulu, zaman nenek moyang kita itu bertani itu tanpa kimia. Pak, maju dikit, Pak. Biar sahabat Kane ngeliat wajah Ya, siap, Bapak siap, siap, juga. Oh ya, artis kan? Oh, sih, artis ini. Siap. Lalu Nah, Pak. seperti itu ya. Ah, Kenapa kami ingin berbudidaya padi organik? siap. Karena kami ini ingin meneruskan nenek moyang kami zaman dulu itu tanpa kimia, hidup sehat. Umurnya Nah. panjang sih, Pak ya? Nah, itu maksud kami. Mantap. Nah, Terus, Pak. setelah adanya kimia, waktu ada kimia pun
petani di sini tidak mau beralih ke kimia, sulit. Nah setelah istilahnya petani sudah melekat dengan kimia untuk ke organik lagi sulit juga. Kebalikan, jadi Kebalikan. sulit ya. Setelah terbiasa dengan Sudah pakai kimia terbiasa. ya. Makanya kan saya bilang sekeras apapun batu gampang dipecahkan, tenimbang merubah kebiasaan. Seperti itu. Ini. Lebih ke adat istiadat gitu kan. Nah, jadi secara kami pribadi ingin merubah bahwa pola kita itu cara bertani itu untuk sehat itu Oke. aja. Ini kan saya tangkap ide Bapak, terus seorang Bapak yang ingin merubah paradigma lama menjadi paradigma baru kembali ke paradigma Iya. lama. Ini kan tidak satu orang Pak, petani itu ada beberapa anggota petani juga menjadi kelompok. Iya. Bagaimana Bapak mengedukasi mereka Betul. agar mereka betul-betul dari hati nurani? Betul. Kami lihat itu kan pertama dari ekonominya dulu. Ekonomi petani itu sangat paling minim kalau menurut saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi untuk menuju ke organik ini ada penekanan biaya untuk bertani. Contoh, satu bal urea itu sekarang 125. Betul. Nah, kalau kita sudah dikasih paham petani, sering sosialisasi dengan petani, pupuk yang ada itu digunakan untuk budidaya padi organik itu. Oke. Jadi di situ pun ada penekanan biaya untuk bertani. Oh, jadi ada penghematan. Nah, seperti itu. Oke, memang kalau organik itu yang Bapak lakukan untuk padi organik, sayuran organik, bahkan mungkin nanti ada ikan organik, gimana sih Pak treatment atau perawatannya Pak? Memang ada perawatan khusus tentang budidaya organik apapun ya, di sayuran atau maupun di padi, khususnya di padi lah. Ya. Seperti apa? Kita itu dari pupuknya aja bukan hanya sekedar pupuk kandang kemudian di sawah, itu harus difermentasi dulu. Oh gitu, ada proses. Ada proses untuk jadi pupuk yang sehat, yang bagus itu seperti apa? Karena apa? Kalau kotoran domba atau sapi dadakan, yakin akan masalah di padinya. Oh. Nah, karena Masih kita panas atau masih panas ya. Oh gitu. Masih panas. Akan masalah justru malah mati padi itu karena panas kan. Oh gitu. Nah, dengan cara kami ini karena ada penyuluhan dan ada binaan, ini alhamdulillah petani sudah paham lah bagaimana cara untuk mengalihkan pupuk dari kandang ke sawah itu harus berapa lama atau difermentasi dulu. Baik. Seperti itu. Itu berapa lama waktunya kan? Di sini sebetulnya pupuk yang ada di kandang itu ada yang sebulan, walaupun tanpa istilahnya M4 atau tanpa proses apapun itu udah bagus itu. Didiamkan dulu lah. ya? Didiamkan dulu lah. Pak, dulu sebelum organik nih, yang Bapak garap dan para petani garap itu luas hektarnya berapa Pak? Awalnya, ini satu desa apa satu gapoktan atau yang dibudidaya sekarang organik Di ini? kelompok Bapak aja. Kalau di gapoktan itu kan keluasan desa Purabakti itu satu gapoktan, 238 hektar. Total keseluruhan. Total keseluruhan ya. Oke, diperkecil. Jadi, Nah sekarang yang budidaya organik itu baru satu poktan. Keinginan kami sebetulnya desa jadi desa organik. Oh. Nah tapi kita proses atau perjalanan untuk budidaya padi organik itu tuh nggak gampang. betul, Ya, betul, betul. Tentunya perlu beradaptasi. Nah, edukasi, berkesinambungan terus Pak ya. Betul. Nah maka dari situ kami ngusulkan baik ke pemerintah atau ke dinas pertanian, setiap kelompok itu harus ada demplot. Jangan dulu istilahnya sekaligus organik sekian puluh hektar. Oke. Dibuat demplot dulu percontohan Aha. supaya petani itu ngerti nantinya Oke. kebutuhan pupuk berapa. Oke, betul. Ya, Jadi ada pembanding mungkin. ya seperti itu. Oke, jadi yang organik hasilnya seperti apa? Ya. Yang non organik Betul. hasilnya seperti apa? Betul. Baik hasil ekonomi ataupun sehat untuk Nah, para ya, petani betul. dan pengkonsumsinya, Ya, Pak ya. ya. Begitupun yang non organik. Lalu Pak, tadi kan Bapak berharap satu desa jadi petani organik semua ya. Nah, yang sekarang ini berapa hektarnya yang Bapak garap dengan kawan-kawan? Baru 6 hektar. Tadinya memang 1 hektar, bertambah, sekarang menjadi 6 hektar. Tapi saya bukan istilahnya ke petani itu nujunya ke ekonomi atau harga yang bagus. Saya arahkan ke petani itu di sosialisasi itu untuk sehat dulu, itu aja dulu. Oke, bagus Pak. Soalnya gini, apa yang Bapak tangkap juga akan saya lontarkan pertanyaan. Mereka sudah terbiasa dengan padi atau hasil pertanian biasa Pak. Iya.
pasarnya di mana-mana kan itu Betul, ya. betul, betul. Bisa di Ya. pasar lokal, bisa ke pasar Ya. Ruli, yang pasar yang lain. Nah, sementara kan pasar padi organik ini sangat sulit nih. Nah, ini Harganya memang lumayan sih. permasalahan ini di pasar harga. Nah, ya gimana kan? tuh Pak sekarang nih? Nah, untuk sementara sekarang nih alhamdulillah memang udah ada beberapa tahu mengenal dengan produk Gapok Penjaya Bakti ini. Kemarin juga ada yang ke Depok, bahkan sekarang ini harus ngirim ke Jakarta walaupun hanya beberapa kilo atau beberapa puluh kilo. Oh. Seperti itu. Belum untuk bisa sampai kintalan atau tonan. Hasil dari 6 hektar itu per musim berapa Pak? Per musim itu kan kita 30 ton GKP. 30 ton. GKP, gabah GKP. kering panen. Oke, Nah. kalau sudah dikemas begini? Nah, setelah dikemas nanti ke GKG, GKG ya. itu ada lagi susut. Mhm. Hasil kurang lebih sisa kemarin itu hanya 25 ton. Mhm. Nah, yang bisa dijual hanya 15 ton. Kenapa? Sebagian itu buat konsumsi masyarakat. Oh, Nah, artinya bukan dianggap rugi ya Pak ya? Bukan, Artinya bukan. masih bisa dikonsumsi masyarakat lah Betul, ya? betul. Alhamdulillah tuh petani itu seperti itu. Ya. Nggak pernah ada rugi. Tuh, sahabat kami, kalau petani mah bersahaja, walaupun tadi kata Bapak Ya. nih, nggak bisa dijual ke menyeluruh, sisanya bisa dimakan sama keluarga ya Pak? betul, betul. Anak Bapak sehat, Bapak Nah, juga sehat. ya. Nah, pertanyaan saya Pak, Ya, udah siap. berapa kali musim Pak tuh? Ini alhamdulillah sekarang ini musim keempat. Musim Juga keempat. hal serupa ya? Hal serupa. Sisanya dimakan, Ya. sisanya dijual. Ya, itu pun sebetulnya tidak gampang dari 6 hektar itu karena kami sebagai ketua Gapok Penjaya Bakti, bagaimana caranya petani akan tertarik, kita itu sebagai ketua harus menjadi contoh. Siap. Baik budidaya di padi maupun di yang lain. Karena masyarakat itu kalau tidak ada contoh tidak percaya terus terang aja. Betul. Harus bukti nyata. Harus Pak, bukti ya? dulu tuh. Iya. Pak, selain terinisiasi atau diinisiasi atau terinspirasi di masa yang silam hasil organik, tentunya tidak mudah Pak. Artinya Bapak juga kan harus ngenyam ilmu keorganikan. Ya, betul. Nah, pertanyaan saya, Bapak sudah ikut diklat kah atau Pelatihan. latihan Pelatihan, kah? ya. Nah, maka berapa kali sudah melakukan atau belum? Pas seminar lah. Ikut seminar tentang tentang budidaya padi organik kami kalau tidak salah ini dari 2018 sebelum ini juga sudah ada seminar diklat atau bahkan sampai kunjungan ke tempat-tempat yang sudah benar-benar organik. Studi banding. Studi banding. Siap. Seperti itu. Oh gitu Pak Ya. Nah di situ kami yakin tertarik. Kenapa tidak di daerah kami yang ada di pegunungan ini Iya. menjalankan padi organik ini, budidaya Siap, padi siap, organik. siap. Pak, Bapak tidak akan bisa kerja sendiri akan sukses Betul. tanpa ikut campur semua lini, semua sektor. Iya, iya. Misalkan Bapak sebagai kelompok tani, ketuanya, ada dinas, ada desa, Ya. lalu ada kecamatan, ada pemerintahan pusat. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke semua halayak yang ada di Betul. Indonesia ini? Nah harapan kami untuk Tahan dulu Pak. ya Harapannya segini Pak. Nah, deketin aku. oke siap. Siap. 1, 2, 3. Harapannya Pak, maka sampaikan. Ya harapan kami ini dari semua pihak, dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten atau Indonesia, kami ingin didukung bagaimana budidaya padi organik itu yang lebih baik lagi, terutama dari pemasarannya. Itu yang kami sampaikan. Sampai sekarang ini kami butuh binaan yang lebih luas lagi, mungkin seperti itu. Tuh, sahabat kami, bantu dan dukung ya. Bapak kita nih, inspirator ya. Ya, oke. Sehat ya Pak. Sehat, kami bangga jadi petani. Mantap. Mantap. Oke. Baik adalah didiamkan selama 3 tahun. Itu tidak boleh digarap. Tapi pertanyaan pada waktu itu, mampukah petani bertahan didiamkan itu selama 3 tahun? Pasti pola pikirnya itu, waduh nanti gimana? Nah, itu pengalaman Pak. Jadi didiamkan dulu
selama 3 tahun. Yang dikatakan Bapak tadi saya tangkap 1 tahun. Namanya sedikit Pak. Maju sedikit Pak. Oke, Pak. Itu 1 tahun itu kategorinya baru bintang 1, Pak. Ya. Nah, itu tetap masih organik karena polusi udaranya sesuai dengan arah mata angin, Pak. Bisa meningkat nggak dari polusi udara tadi bintang 1 ke bintang 2 karena atau lebih clear? ya, kapasitas Indonesia ini Kalimantan aja belum sanggup, Pak. Itu adanya di California, Pak. Di sana, karena di sana itu didukung oleh pemerintahnya. Karena dikasihkan lahan, ya itu berapa luasnya lah khusus. Kalau yang saya tahu waktu itu sama dengan luas tanahnya itu wilayah Jawa Tengah, Pak. Itu Jawa Tengah itu segitulah kebunnya. Nah, kalau ingin bagus, Pak, itu didiamkan dulu selama 3 tahun. Diloskan aja nggak usah. Dilepaskan aja, nggak usah digarap-garap. Sampai garung lah gitu ya. Karena pestisida itu kan keras, Pak. Ya. Kasih apa namanya pupuk apa namanya pestisida lah ya. Itu keras, Pak. Jadi binatang pun nggak mau hidup di situ. Betul. Ya. Nah, nanti didiamkan dulu selama 3 tahun. Nah, baru tuh Ya. digarap. Ah, itu yang tadinya mungkin pertanian itu hasil obat-obatan pestisida tadi ya dikeburkan kembali karena tumbuh rumput lah ya segala macam, itu baru diolah. Ya. Nah, di situ hasil terbaik. Lalu pelakuan setelah didiamkan diolah, pupuk treatmentnya seperti apa? Nah, yang terbaik pupuk untuk organik itu sekarang kan sulit, Pak. Yang terbaik itu 1 cacing, Pak. Cacing lah. Cacing. Cacing. Kotorannya kan. Yang kedua kepit kumbang, yang belakangnya itu kayak batok kura-kura, orange, Iya. ada titik-titik hitam. Iya. Itu kan sekarang nggak ada, Pak. Kepit itu kumbang lah kalau bahasa ini. Nah, karena kumbangnya nggak ada, dulu ada, Pak. Saya sering lihat di pohonan nempel gitu, karena Ada bau. iya ada obat tadi semprotan segala macam dia nggak mau nempel, Pak. Ah, cari cacing, Pak, sebanyak-banyaknya. Jadi dikeringkan dulu itu. Si cacing. Si cacing, bukan si tanahnya Tanah itu. itu. Kan bekas padi ya, kering kan ya udah di itu. Ah, itu udah kering, cacing ditebar di situ. Oh, biar hidup di situ. Ya. Nah, Tumor kenapa cacing itu bisa apa namanya menjadikan kualitas terbaik? Karena cacing itu makin dalam dia membuat lubang, itu makin subur. Dan makin gembur. Ya. Nah, itu, Pak. Nah, kan karena kepitnya nggak ada lah. Nah, kepit itu fungsinya dia apa itu? Nanti dia hinggap di situ. Ya. Kalau itu kan putik sari ya, Pak ya. Apalah nanti kan ada di atas daunnya itu nanti dia terbang ke sana, terbang ke sini. Karena bau sehingga Karena si bau ini dia nggak mau deh ya, nggak mau. binatang-binatang yang lain ya. Tuh, nggak mau dia hinggap juga. Tapi yang paling utama karena kategori bintang 1 itu cacing aja, Pak. Cacing kalung apa segala macam itu tebarin aja di situ. Ya sekarang juga sebetulnya cacing itu alhamdulillah mulai banyak lagi. Udah mulai banyak? Dan kami juga budidaya cacing. Iya. Nah, yang daging itu kotorannya. Ya, itu Tuh. itu salah satunya. Berarti kudu mawadewa ya cacing nak dia. Iya. Tapi untuk memperbanyak cacing ada solusi nggak? Misalnya bobok jauh atau apa? Oh enggak ada, karena pupuk terbaik itu, pupuk terbaik adalah cacing. Tuh, Ya, maksudnya untuk memperbanyak cacing seperti apa? Ah, nanti ini dulu, Pak, dibikinlah peternakan cacing apa segala macam. Kan di sampah-sampah itu kan ada cacing kalung itu segala macam lah ya. Lamun berang kayaknya mana kok cacing itu sabar kotang itu. Tujuannya ke sana tuh. Iya, memang itu pendukung organik. Karena yang saya tahu di buku komposisi itu catatannya itu cacing dan Memang saya lihat di beberapa pesawat yang lain, dulu kan cacing suka ada apa sih kayak sarang gitu ya. Sekarang mah menyeruak ke atas lah gitu muncul. Sekarang memang nggak ada langka ya. Kalau itu sese
iya kayak non didukung kayak tadi ya budaya seperti itu terus mulai gitu Mulai deh. kotoran nanti keluar Hasil cacingnya sendiri bisa jadi obat. Iya. Ya panas. Ah, Itu, ya? itu karena tadi Pestisida pestisida itu kan panas pak ya. Betul. Ya apa yang ditaburin apa segala Korea, NaCl, dan ya. yang saya tahu itu kan panas. Nah dengan kotoran cacing atau cacingnya itu Adem. akan adem pak. Jadi si akar tumbuhan padi ataupun yang lain itu dia akan subur di situ Pak. Dan sehat. Tumbuh sehat. Jadi kualitas terbaik nanti insya Allah kan itu dari proses awal pak. Nah, terus apalagi tadi bapak mengatakan sampai ada proses pengemasan pak. Nah nanti kualitasnya ini yang terbaik pak di Desa Purwabakti. Ya. Nah, terus udah begitu tinggal terakhir marketing plan-nya. Nah etan nyusun etan Tuh pak yang berat. Tapi dikasih solusi mas saya. ya Jadi yang memasarkannya bapak kan ketua kelompok tani. betul Nah ini para anggotanya pak, mitra bapak. betul Mitra bapak jadi nggak ngambil dari luar. ya Misalkan mitra bapak ada 20 orang nih. Nah, ini kan bawa pak produk hasil Purwabakti satu persatu. kayak orang Baduy lah ya. Ya. Iya. Orang Baduy akhirnya orang Baduy sendiri dibagi tugas. Oke, Nah. betul. Karena kontak bapak garis besar, saya garis bawah pak. Purwabakti ini untuk dijadikan petani organik. Benar ya pak? Ya. Ah itu nanti mitra-mitra bapak yang memasarkan. Karena iklannya pun mitra-mitra bapak bahwa ini hasil karya Purwabakti. Oke, sebentar. Kita tepuk tangan dulu. Iya. Mantap. Sahabat Kane, inilah obrolan menjelang senja. Senja dan petang. Begitu. Kalau sapi mah pulang ke kandang, kalau sahabat Bang Kane keluar kandang. Sip. Sip. Mantap tuh. Oke, sahabat Kane, itulah bincang-bincang kali ini. Oke.